segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami. Terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus, kami dapat mewujudkan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Renungan Wasiat dengan judul Dalam Naungan Sayap-Mu. Renungan dari kitab Mazmur 63 ayat yang ke-8. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Sebuah video dari Vera Hock ramai dibicarakan di media sosial pada awal September 2018. Video itu merekam pengorbanan seekor induk ayam yang rela membiarkan dirinya basah kuyup oleh hujan demi melindungi anak-anaknya dari hujan deras. Rekaman ini diambil di sebuah pasar ikan di daerah Visakhapatnam, India. Pemazmur 63 yaitu Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Allah ketika ia berada di padang gurun Yehuda dalam pelariannya dari kejaran Raja Saul yang hendak membunuhnya. 1 Samuel 23 ayat 14 dan seterusnya. Dalam kondisi takut dan susah itu, Daud merindukan pertolongan Allah. Ia sungguh yakin bahwa Allah yang baik selalu menopang hidupnya. Ia bergantung sepenuhnya kepada kasih setia Allah, seperti anak ayam dalam naungan sayap induknya. Dalam kasih setia Allah, Daud merasa aman tentram.
Tuhan selalu menyediakan segala hal yang Ia butuhkan. Itulah sebabnya seumur hidup Daud bersyukur kepada Allah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melalui ungkapan syukur dan kerinduannya kepada Allah, Daud menegaskan kebergantungan dirinya kepada Allah. Kebergantungan kepada Allah itu berlaku seumur hidup, bukan hanya pada saat mengalami peristiwa susah, tetapi juga di kala suka. Allah sesungguhnya selalu memelihara hidup seluruh ciptaannya. Pemeliharaan Allah ini seharusnya kita yakini terus, juga pada saat pandemi COVID yang kita alami saat ini. Marilah kita nyatakan ungkapan syukur dan penyerahan diri kita kepada Allah sepanjang perjalanan dan umur hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam naungan kasih setiamu ya Tuhan, kami percayakan hidup kami. Kami pun bersyukur kepadamu, memuji dan memuliakan namamu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nanti di akhir doa syafaat, sebelum doa Bapa kami, ada waktu 1 menit untuk berdoa secara pribadi.
mendoakan doa-doa yang belum kami sebut, dan bagi anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara ataupun tetangga yang membutuhkan dukungan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, serta seluruh alam semesta raya. Perkenankan kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengaturkan puji, syukur, dan terima kasih atas karunia pagi yang indah dalam persekutuan ibadah doa Sabtu pagi ini. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap sehati dan sepikir bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kami menyadari bahwa sesungguhnya kami ini tidak layak oleh karena pelanggaran dosa dan dosa-dosa kami. Namun di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon ampun agar kami layak membawa doa syafaat kami. Kami berdoa bagi orang tua kami, eyang-eyang kami, para adiuswo. Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan, dengan semangat, dan senantiasa bersukacita bersama keluarga. Tuhan juga berkati anak-anaknya, menantu dan cucu-cucu, agar senantiasa menjadi penyemangat dan penghibur yang setia dan penuh kasih bagi eyang-eyangnya. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik yang sedang menjalani pengobatan maupun dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Bapak S. Parmun, Ibu Sri Murwani Rahayu, Ibu Diana Krisriandari Warunduri, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Bapak Subarno, Ibu Rini Laraswati, Ibu Naomi Iska, dan Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Wedan, Ibu Sukarti, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Wisnu Triaji, Bapak Harno Hadi, Bapak Pitoyo, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Pujiastuti Sudono, dan Bapak Sudono, Bapak Setio Gunawan, Saudara Lutania, Bapak Suyitno, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto dan Bapak Sunarto, Ibu Edis Wilatsih Gatot Raharjo dan Bapak Gatot Raharjo. Demikian pula kami berdoa untuk Bapak Soekarno Adi Subroto, Ibu Sri Hesti Indrawati, Ananda Elizabeth Langkir, Bapak Jos Sunarijo, Bapak Ase Mujiono, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak Saryanto, dan Bapak Bambang Sulistiono. Kami juga berdoa untuk Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Ibu Sors Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, Bapak Hartoyo, dan Ibu Endah Wahyuni Wulandari. Demikian pula bagi warga jemaat kami yang tidak kami sebut namanya. Kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka di dalam segala upayanya memperoleh kembali kesembuhannya. Dan kami juga berdoa untuk keluarganya, suami atau istri, anak, saudara, cucu, dan menantu yang begitu setia merawatnya. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan kesabaran dan ketekunan, serta kecukupan di dalam biaya pengobatannya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan, permasalahan dalam kehidupannya. Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan agar mereka dapat menyelesaikan segala perkara yang sedang dihadapi. Dan Tuhan berkenan memakai kami sebagai sarana Tuhan
untuk menyatakan kasih-Mu dalam menolong mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan segala masalah kehidupannya dan semakin dekat dengan Tuhan, bahkan pada saat tertentu Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan dan juga yang sedang berusaha menciptakan pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan ketekunan dan kesabaran, berikan cara jalan yang terbaik agar mereka dapat bekerja dengan baik. Demikian pula bagi jemaat-Mu yang perusahaannya mengalami kemunduran, bahkan jemaat-Mu yang harus kehilangan pekerjaan oleh karena PHK. Tuhan, berilah mereka kekuatan, berilah mereka iman yang teguh, berilah mereka kesabaran, bahkan Tuhan berikan berkat pada saatnya yang tepat nanti, sehingga mereka kembali dapat bekerja, dapat menghasilkan pendapatan sebagai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bapa, kami juga mohon berkat untuk pasangan suami istri yang rindu kelahiran seorang anak. Buah cinta kasih mereka, agar mereka tetap setia, sabar, bahkan semakin erat tali cinta kasih mereka di dalam menanggung rindu akan kehadiran buah hati mereka. Demikian pula ya Tuhan, berkatilah para pemuda-pemudi kami yang merindukan pasangan hidup untuk membentuk kehidupan berkeluarga, agar mereka tetap teguh dalam iman dan percaya Tuhan memberi yang terbaik bagi anak-anaknya yang setia. Kami berdoa buat anak-anak kami atau cucu-cucu kami yang sedang belajar di bangku sekolah atau di perguruan tinggi untuk membekali diri dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saat ini mereka harus lakukan belajar secara virtual atau online. Cara belajar yang baru tentu menimbulkan masalah yang baru. Tuhan, tolonglah mereka agar mereka mampu menghadapi pola belajar ini dengan tetap semangat, dengan tetap berpengharapan kepada berkat pertolongan Tuhan, sehingga mereka memperoleh ilmu yang dibutuhkan di dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan percayakan. Bapa, kami berdoa untuk panitia Natal 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkatilah mereka agar dengan nikmat Tuhan mereka dapat melaksanakan peribadahan mulai dari Advent pertama hingga ibadah Natal dan ibadah tutup dan buka tahun nanti. Baik itu secara online ataupun secara live streaming. Bahkan jika memungkinkan, Tuhan berkati dengan cara ibadah ragawi. Tidak mudah memang menentukan pola ibadah yang harus dipilih. Banyak pertimbangan baik emosional maupun budi dan akal. Bahkan pertimbangan secara iman. Tetapi Tuhan, itu semua kami mohon pertolongan-Mu agar hikmat-Mu memampukan panitia untuk melaksanakan ibadah yang sesuai dengan situasi dan yang berkenan bagi Tuhan. Demikian pula ibadah-ibadah yang akan datang, baik ibadah umum, ibadah pemuda remaja, dan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati agar ibadahan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga menjadi berkat menumbuh kembangkan kedewasaan iman kami, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk majelis, yaitu pendeta, penatua dan diaken, para pengurus komisi, bebadan, dan wilayah-wilayah, agar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan memampukan mereka melayani jemaat Tuhan di GKJ Ebenezer ini dengan sebaik-baiknya. Kami hanya mengandalkan pertolongan ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, agar di tengah-tengah kepurukan kami tetap saling mampu
tolong-menolong di dalam menanggung beban bersama, baik di dalam berjemaat maupun bermasyarakat, karena Tuhan senantiasa bersama kami. Pada saat pandemi ini ya Tuhan, kami tidak tahu kapan akan berakhir. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para petugas kesehatan, dokter, perawat, para medis, apoteker, petugas keamanan, dan para relawan. Berkatilah mereka dengan kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat melayani pasien hingga sembuh. Demikian pula para ahli pengobatan dan ahli farmasi. Kiranya Tuhan tolong mereka agar mereka segera dapat menciptakan obat bahkan vaksin untuk menolak penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkatilah rakyat Indonesia agar senantiasa taat akan tatanan dan aturan, baik secara sosial, ekonomi, maupun protokol kesehatan, agar dapat menghambat penularan sehingga pandemik ini dapat segera berakhir. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami, presiden dan seluruh aparat jajarannya. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga di tengah-tengah musibah wabah corona ini, Tuhan menolong mereka agar mereka dapat bijaksana mengambil keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga wabah ini dapat diatasi dengan pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, sudah cukup panjang kami berdoa. Oleh karena itu, perkenankan pada saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, untuk keadaan kami masing-masing yang saat ini kami hadapi. Kami sudah berdoa dan Engkau telah mendengarkannya ya Bapa. Walaupun kami masih ingin, banyak yang ingin kami sampaikan, segala pengumuman kami. Tetapi karena keterbatasan kami tidak mampu untuk mengutarakan seluruhnya. Namun kami percaya Tuhan Maha Kasih akan memenuhi segala kebutuhan kami dengan yang terbaik. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.